Warta Anak, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Nanda Ausi dan rekan saya Rayasha Sachi Aditya bertemu lagi dengan teman-teman semua di acara Warta Anak. Seperti biasa, kami telah mengumpulkan sejumlah informasi untuk menemani sore hari teman-teman semua. Berikut Warta Anak selengkapnya. Sobat Warta Anak, guna penguatan cinta terhadap tanah air, peserta didik sekolah dasar swasta gelar pelatihan serta belajar di asrama TNI. Melalui pembelajaran di luar sekolah ini, siswa-siswi diharapkan mampu mengembangkan kemampuan diri sekaligus rasa cinta tanah air tumbuh sejak dini. Kegiatan diawali dengan pengenalan satuan di TNI Angkatan Darat dan kendaraan tempur serta senjata yang dimiliki TNI dari Satuan Kavaleri 6 Naga Karimata. Para siswa-siswi sekolah dasar swasta di kota Medan ini juga diajarkan pemahaman terkait bela negara dan cinta tanah air sejak dini. Para siswa-siswi juga dikuatkan tentang materi pengenalan sejarah terbentuknya Negara Republik Indonesia. Para pejuang serta pelatihan baris berbaris. Kepala Sekolah Rahmat Martua menjelaskan dengan dilaksanakannya pelatihan siswa-siswi di luar sekolah dengan materi pemahaman bela negara, siswa bisa lebih mencintai negara sejak dini serta menguatkan mental para pelajar untuk dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Digunakan pada saat memasuki tahun pelajaran baru di tingkat SMP. Perwira Seksi Personalia Batalion Kavaleri 6 Naga Karimata Letnan 1 Kavaleri Samsudin berharap seluruh sekolah dapat mempraktikkan hal serupa agar menguatkan mental serta rasa cinta tanah air pelajar sejak dini. Sobat Warta Anak, pemerintah Sumatera Utara melakukan kegiatan cek kesehatan gratis bagi anak sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat se-Sumatera Utara. Dari hasil CKG ini ditemukan anak kurang gizi, sakit gigi, dan anemia. Di hasil kegiatan CKG ini, pemerintah Sumatera Utara melihat langsung proses kegiatan CKG yang meliputi pemeriksaan kesehatan anak yang dilakukan terhadap anak SD, SMP, SMA yang ada di Kecamatan Perbaungan. Pemerintah melihat ada anak yang mengalami sakit gigi dan saat itu juga langsung diberikan obat. Sementara anak lainnya ditemukan tergolong anak kurang gizi dan saat itu juga diberikan makanan penyuplai kesehatan. Selain itu juga ditemukan anak anemia. Dan petugas kesehatan langsung memberikan suplemen vitamin bagi anak. Adapun kegiatan CKG ini dilakukan yang secara serentak diikuti oleh semua kabupaten kota di Sumut. Kegiatan ini untuk menjadi anak Sumut sehat dan bugar. Kegiatan ini juga untuk mendukung program Presiden Prabowo yang menjadikan anak sehat cerdas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kegiatan CKG ini adalah bagian program pemerintah dalam menyehatkan dan mencerdaskan anak bangsa. Sobat Warta Anak, ribuan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama membadati lapangan Merdeka Kota Binjai untuk mengikuti berbagai perlombaan tradisional.
Sebanyak 7 cabang olahraga permainan tradisional seperti enggrang, terompah, hadang, bolak-balik balok, tarik tambang, pecah piring, dan congklak. Kegiatan positif ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan budaya, khususnya olahraga dan permainan tradisional. Kegiatan ini disambut baik oleh pemerintahan Kota Binjai, sekaligus mengikuti pertandingan terompah. Berbagai rangkaian olahraga tradisional ini diikuti sambil mengulang masa kecil saat indahnya bermain bersama teman. Dampak dari perkembangan teknologi seperti handphone seluler. Pada kegiatan tersebut terlihat ribuan siswa SD dan SMP sangat menikmati suasana permainan tradisional yang diawali dengan penampilan berbagai talenta muda berbakat dari berbagai sekolah yang ada di Kota Binjai. Suasana permainan olahraga tradisional semakin menarik saat dipadukan dengan musik pacu jalur yang dimainkan. Kegiatan lomba tradisional ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan, merupakan tugas generasi muda yang harus terus dilakukan agar keberadaannya tidak punah termakan zaman. Untuk itu, Balai Pelestarian Kebudayaan akan terus mendukung dengan menggelar event di berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara. Pelaksanaan olahraga dan permainan tradisional ini semakin meriah dengan berbagai hadiah puluhan juta rupiah dan lucky draw yang dibagikan untuk para pemenang lomba. Sobat Warta Anak, Macet Laskar Merah Putih dan ITCA Kabupaten Karo menyelenggarakan parade malam drum band pelajar rangkaian perlombaan dalam kegiatan Karo Merdeka Festival. Parade malam drum band pelajar rangkaian perlombaan event Karo Merdeka Festival ini diikuti ratusan peserta siswa tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan semangat kemerdekaan dan nasionalisme, belasan tim drum band pelajar ini pawai memainkan alat musik drum band yang dihiasi lampu. Menampilkan kreativitas dan kostum dengan etnik budaya dan seragam drum band yang unik dan menarik. Peserta diikuti dari Kabupaten Karo, Kota Medan, Pematang Siantar, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan dari Provinsi Aceh. Rute pawai mulai dari Jalan Tanjung Bunga menuju Jalan Veteran Kabanjahe, Kabupaten Karo, dan kemudian pawai di depan panggung. Performa peserta drum band pelajar dengan terampil memainkan alat musik drum band serta kekompakan, keserasian, dan keharmonisan. Penampilan seluruh kontingen mendapat sambutan yang antusias. Para orang tua dan masyarakat menyaksikan parade dan atraksi drum band. Ketukan dan alunan musik serta gerakan yang terkoordinasi merupakan dedikasi seluruh kontingen untuk menampilkan maksimal meraih prestasi. Kreativitas belajar dari sekolah ini memberi hiburan bagi masyarakat. Kegiatan Karo Merdeka Festival ini untuk memeriahkan HUT RI ke-80 tahun 2025. Membangkitkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air bagi generasi muda. Perlombaan ini juga bertujuan untuk memotivasi kreativitas dan koreografi drum band dan marching band bagi pelajar. Selain itu, meningkatkan pariwisata di bidang seni dan budaya di Kabupaten Karo. Sobat Warta Anak, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Warta Anak. Sobat Warta Anak,
Batik merupakan karya seni warisan budaya leluhur yang hingga kini terus dilestarikan khusus di daerah Jawa. Saat ini, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat juga melestarikan batik dengan motif lokal. Para pembatik yang ada di Kampung Batik Brandan berharap agar pemerintah Kabupaten Langkat turut serta mendukung UMKM hingga batik asal Brandan ini bisa digunakan sebagai seragam bagi ASN, pegawai BUMN, dan para pelajar pada hari-hari tertentu. Di Kabupaten Langkat, tepatnya di Kecamatan Babalan, sudah memiliki UMKM batik yang dikenal dengan sebutan Kampung Batik Brandan. UMKM ini sudah berdiri sejak tahun 2020 yang memperdayakan kaum ibu sebagai pembuat batik dengan tujuan bisa menambah perekonomian keluarga. Namun sayangnya UMKM ini tidak begitu didukung oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Dan hal ini terbukti untuk seragam batik nasional seperti aparatur sipil negara. Dan seragam sekolah masih digunakan batik dengan berasal dari Pulau Jawa. Seiring berjalannya waktu, UMKM ini sudah berjalan meskipun tidak berkembang pesat. Dan hasil karyanya malah banyak dibeli oleh para peminat yang ada di luar provinsi Sumatera Utara bahkan luar negara. Tidak seperti Kabupaten Solo, pakaian batik merupakan kebanggaan daerah dan adanya penekanan dari pemerintah untuk menggunakan batik pada hari-hari tertentu bagi aparatur sipil negara dan para pelajar. UMKM batik yang ada di Kampung Brandan ini sudah berjalan selama 4 tahun. Namun, para peminatnya justru dari luar provinsi Sumatera Utara. Padahal motif dan coraknya merupakan ciri khas Kabupaten Langkat dengan nuansa Melayu yang kental. Sobat Warta Anak, budidaya jamur tiram menjadi bisnis yang menjanjikan. Jamur yang tumbuh melalui proses di lingkungan yang terkontrol dapat menjadikan jamur tiram sebagai ladang meraup untung dan bisa diekspor ke luar negeri. Budidaya jamur ini berada di Jalan Melati, Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Budidaya jamur tiram sudah berjalan selama 15 tahun. Thomas Sembiring selaku petani jamur tiram menceritakan proses pembuatan mulai dari bahan baku, pemilihan bibit, hingga masa panen budidaya jamur. Untuk bahan yang disediakan yaitu serbuk kayu E4, kapur dolomit, air, dan dedak padi. Untuk cara pembuatannya, dicampur serbuk kayu dengan kapur sebanyak 3 ons. Lalu dimasukkan ke dalam goni bersama dedak. Setelah itu dimasukkan air, kemudian diaduk ke media yang difermentasikan selama 8 jam. Sementara untuk pembuatan backlog sebagai media tanam jamur tiram, perharinya bisa menghasilkan 1.000 hingga 3.000 backlog. Backlog merupakan media tumbuh jamur yang terbuat dari campuran serbuk gergaji kayu, bekatul dedak, dan kapur. Kemudian dibungkus dalam plastik berbentuk silinder. Dengan salah satu ujungnya diberi lubang tempat tumbuhnya jamur. Untuk bibit dan bahan baku pembuatan jamur tiram melalui produksi sendiri. Budidaya jamur tiram Ali sudah berjalan kurang lebih 15 tahun. Sedangkan untuk hasil jamur yang dipanen dihitung per kilonya Rp20.000. Untuk hasil jamur tiram dipasarkan di pasar tradisional maupun modern di Kota Medan. Bahkan hingga luar daerah, bisnis jamur tiram ini dapat meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Sobat Warta Anak, Waterfront City atau air menari menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir pada malam hari. Karena melalui pantulan air mancur,
Pengunjung dapat menyaksikan aneka gambar dan video menarik tentang Pulau Samosir, Danau Toba. Pengelolaan Waterfront City menjadi daya tarik baru bagi Pulau Samosir dan sebagai hiburan bagi wisatawan pada malam hari. Pengunjung dapat menikmati wisata air mancur menari-nari menggunakan teknologi canggih yang digunakan dengan sorotan lampu warna-warni, disesuaikan dengan musik yang mengiringi pertunjukan, menciptakan suasana yang magis dan mempesona. Media air yang dibuat akan menampilkan cerita dan sejarah tentang terbentuknya Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Selain itu, melalui layar gambar yang terbentuk dari air menari, masyarakat diajak untuk menjaga air Danau Toba sehingga terbebas dari pencemaran. Yang menambah keindahan Waterfront City Pulau Samosir karena lokasinya berada di Danau Toba. Untuk memanjakan pengunjung, di seputaran kawasan Waterfront City juga terdapat warung kopi yang menawarkan aneka kopi. Daya tarik pengunjung untuk menikmati keindahan air menara ini sangat tinggi. Terbukti jika pada akhir pekan jumlah pengunjung mencapai 2.000 orang. Berbagai objek wisata dapat dikunjungi wisatawan. Selain Waterfront City, terdapat pemandangan Menara Tele, Bukit Sibeabea, hingga permainan air di kawasan Danau Toba dan objek wisata pegunungan. Sobat Warta Anak, program makan bergizi gratis mulai disalurkan ke siswa di sekolah dasar dan TK. Di pusat kota Panyabungan Mandailing Natal sebanyak 2.900 paket. Sobat Warta Anak, penyaluran program makan bergizi gratis di tingkat sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar di pusat kota Panyabungan Mandailing Natal yang dimulai secara resmi pada 1 September 2025 lalu. Di tahap pertama ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menyiapkan MBG sebanyak 2.900 paket menu makanan terdiri dari ayam, kecap, sayur, tempe, buah-buahan, dan nasi. Oh iya Sobat Warta Anak, MBG ini akan disalurkan setiap hari untuk 5 hari setiap dalam sepekan. Pemberian MBG kepada siswa kelas 1, 2, dan 3 diberikan pada pukul 10. Sedangkan kelas 4 sampai tingkat sekolah menengah atas diberikan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Program bergizi gratis yang sudah dilaksanakan di beberapa sekolah ini disambut meriah para siswa. Program makan bergizi gratis ini akan mencakup seluruh sekolah yang ada di Mandailing Natal. Sobat Warta Anak, warga di Desa Pidoli, Lombang, Kecamatan Panyabunga, Kabupaten Mandailing Natal punya cara unik menyelenggarakan lomba yang dibilang aneh namun sangat menghibur, yaitu monyet atau beruk yang dijadikan peserta lomba untuk memanjat pohon kelapa. Lomba unik ini bukan saja menghibur warga di momen 17-an, tapi menjadikannya perlombaan beruk pertama di Kabupaten Mandailing Natal. Sobat Warta Anak, masyarakat Pidoli Mandailing Natal menggelar lomba yang terbilang aneh namun sangat menghibur, yaitu monyet atau beruk yang dijadikan pesta lomba untuk memanjat pohon kelapa. Setiap beruk harus berlomba memanjat dan mengambil kelapa yang sudah disiapkan panitia. Walaupun hadiahnya tidak terlalu besar,
Namun, perlombaan ini justru menarik perhatian warga dan menjadi arena hiburan. Suasana pun terlihat meriah. Warga tumpah ruah menyaksikan atraksi ini. Setiap beruk yang berhasil mengambil kelapa disambut sorakan dan tawa penonton. Demikianlah Warta Anak untuk edisi kali ini. Seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa.